undangannya. Jadi info yang saya dapat, walaupun ini mendadak ya, saya diundang oleh Ibu Vera itu hari Sabtu ya. Ini adalah kelas MM yang kebanyakan mahasiswanya adalah karyawan ya. Betul, Prof. Betul ya? Betul. Jadi karyawan. Biasanya karyawan tuh inginnya kan hal-hal yang praktis ya. Jadi ya tentu ada juga teoritisnya ya, tapi mungkin diantaranya juga beberapa hal yang praktis. Jadi meskipun saya juga ada beberapa bahan, tapi akan saya memulai dengan suatu eksplorasi dulu ya. Info yang saya juga dapat, ini adalah kuliah yang ke-6 atau ke-7 ya? Ke-7, minggu depan ujian ya. Iya, betul, Prof. Tapi rasanya ini bahan hari ini tidak untuk bahan ujian ya? Atau bahan ujian? Mungkin enggak ya? Bukan, tidak, Prof. Kan Tidak ya? untuk bahan ujian. Ya, untuk penambah pengalaman dan pengetahuan, Prof. Ya. Atau mau Kemudian saya diujian, Prof? Atau mau diujikan, Prof? tergantung nanti kalau gampang diujikan, tapi kalau nanti sulit ya mungkin. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung untuk malam ini kita berbincang-bincang ya, kita santai saja lah. Kemudian saya akan sampling ya. Tadi kan katanya kebanyakan karyawan ya. Saya akan tanya 5 orang ya, kira-kira kerja di mana ini ya. Coba saya tanya eh, Mas Hari Sulistyo, kerja di mana nih ya, Hari Sulistyo? Selamat malam. Saya di Honda Jakarta Center. Kebetulan saya salah satu salah satu mahasiswa yang dapat kesempatan dari Honda Jakarta Center untuk ikut program MM di Unpar. Oh, Jadi oke. kita Itu Honda mobil apa Honda motor ya? di Honda Mobil. Mobil ya? Iya, Oke. Kalau nggak salah si RV-nya baru atau apa kalau nggak salah ya? iya betul sekali. Ya, coba saya tanya lagi, ini Safra Hanafi kerja di mana? Selamat malam, Prof. Saya di Nabati Group, Prof, di Ricis Factory. Apa itu bisnisnya? Ricis Factory fast food, Prof. Oh, Yang seperti KFC. inspektori fast food ya? Ya, Oh, jadi diinspeksi fast foodnya ya? ya betul. Oke, jadi food and ya, food lah ya. Ya betul. Kemudian Marlia Dahyurini kerja di mana? Ya, malam, Prof. Saya sama tadi, Prof, dari Imora Motor, Honda Jakarta Center, Prof. Oh, berarti kita ganti dulu ya kalau sama ya. Ya, Mudah-mudahan eh, ada yang beda ya. oke, Prof. Kalau Desti Kurniasih kerja di mana? Sama juga, Prof. Di PT Imora Motor, Honda Oh, Jakarta sama, oh Center, Prof. banyak ya. Iya, Oke. Prof. Coba saya coba Tumpak Tari Horan kerja di mana? Malam, Prof. Saya wira swasta, Prof. Swasta. Ya, swasta, Prof. Bidang apa kerjanya? Bidang properti. Properti ya. Oke. Ya, Prof. Properti jadi beda ya. DDMS. Malam, Prof. Kebetulan saya juga Malam. sama dari Honda Jakarta Center. Oh, ini banyak ya. Ada berapa sih? Banyak, Prof. Ada 10 orang. 10 orang ya. Jadi kalau saya random jadi banyak yang sama ya. Aska Azhara sama juga. Kok nggak ada suaranya? Mungkin saya bantu, Prof. Bu Aska ini di pendidikan, ya, Bu Aska ya, dari instansi pendidikan. Oh, Dari, insan pendidikan ya. ya, Oh, oke. Jadi beda ya. Tadi yang mobil banyak ya. Tapi ada properti, ada food ya, ada di edukasi. Jadi mungkin cukup beragam ya. Jadi pendidikan minoritas ya, yang dosen atau apa itu minoritas ya. Ada fresh graduate nggak ya di sini? Dari S1 gitu, yang
hanya student, mungkin ada juga ya beberapa ya. Oke, yang saya ingin obrolin malam ini adalah beberapa highlight ya dari finance ya, dari finance, khususnya yang banyak juga nanti latar belakang dari background saya ya, termasuk juga background pekerjaan saya ya, yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Vera ya. Jadi memang sampai Agustus kemarin saya menjadi anggota BSBI, itu Badan Supervisi Bank Indonesia, itu kerjaannya ngawasi Indonesia. Jadi saya akan mulai dengan walaupun sudah pernah ya, tapi ini perspektif yang lain ya. Jadi kalau ditanya what is finance ya, finance itu apa? Itu jawabannya bisa macam-macam ya, teknisnya mungkin juga. Kalau di sini pakai textbooknya apa ya? Ibu Menggunakan Vera? buku corporate finance, Prof, dari Corporate finance ya, institusi. oke. Jadi finance sebenarnya bisa dibagi macam-macam. Biasanya kalau kita melihat dari sisi pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia, itu ada financial economics dari sudut pandang ekonomi, financial management dari sudut pandang manajemen ya, dan financial accounting ya dari sudut pandang accounting ya. Nanti saya akan banyak menyinggung terkait dengan financial economics ya, karena terkait bidang saya. Tapi sebenarnya semuanya itu beririsan. Jadi finance kalau kita perluas ya, kalau kita perluas pengertiannya, all about finance, itu kita bisa melihat dari sisi besarannya makro gitu ya, makro sampai dengan mikro. Kalau makronya itu makro banget, itu global finance ya, keuangan global. Nanti kalau ada waktu saya juga ada beberapa bahan untuk diskusi ya. Dan keuangan global sekarang kan juga menarik ya, lagi menarik. Misalnya ya kasus utang Amerika misalkan gitu ya. Misalnya nilai tukar ya. Sekarang kan dolar mendekati 16.000 ya. 15.800. Tentu yang kita ingin ketahui tidak sekedar berapa sekarang $1 berapa rupiah ya. Tapi juga bagaimana perkembangannya ya, khususnya bagaimana ke depan ya. Karena biasanya kalau kita melihat timing ya, sekarang ini kan Oktobernya sudah mau berakhir. Sebentar lagi November, Desember itu biasanya orang-orang sudah mulai membuat namanya outlook ya. Jadi economic outlook. Nah, outlook biasanya digunakan oleh banyak orang, negara maupun perusahaan, baik multinasional maupun perusahaan kecil, untuk membuat, untuk jadikan referensi atau acuan untuk perencanaan tahun depan ya, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang ya. Bagaimana outlook-nya? Dan sekarang kan kondisi globalnya sangat menarik ya. Kita mengetahui perang Ukraina masih lanjut walaupun pandemi berakhir, tapi muncul lagi sekarang agak hangat di Timur Tengahnya ya dan sebagainya. Trade war masih berlangsung ya dan sebagainya. Oke, jadi finance bisa global. Kita bisa bahas di global. Kemudian finance juga bisa kita lihat dari sisi nasional. Ini makro, nasional. Saya suka mengatakan, atau sering juga mengatakan, nuansa finance di nasional itu bersinggungan dengan moneter ya, dengan hal moneter. Kira-kira kejadian apa sekarang kalau moneter yang terjadi saat ini? Tentu tadi yang kerja di mobil ya maupun di properti ya dan sebagainya
salah satunya memang akibat dari perkembangan keuangan juga yang di Amerika ya. Kan sekarang suku bunga naik terus ya. Suku bunga sedang naik. Terakhir, itu kan BI rate, yang sekarang namanya 7 days repo rate ya, itu kan dinaikkan menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? 7 6%, days. Prof. Berapa? Persen, Prof. Berapa? 6% 6% untuk ya, BI. betul. 6%. Baru minggu lalu. Ya. Walaupun salah satu tujuannya adalah untuk ya meredam depresiasi ya. Tapi kan dampaknya kalau suku bunga naik itu kalau secara makro ngerem ekonomi kan ya, ekonomi kan direm karena kan investasi itu kan berbanding terbalik ya dengan suku bunga. Kalau suku bunga naik kan investasinya kan jadi ini ya. Nah, tentu orang membeli mobil juga barangkali kalau suku bunga naik itu juga akan mikir-mikir ya, properti juga mikir-mikir ya dan sebagainya ya. Itu dari si makro. Jadi kalau makro itu finance-nya itu bernuansa moneter ya, monetary policy. Ya, itu kebijakannya Bank Indonesia ya. Tapi kita juga bisa lihat dari sisi lain, ya, khususnya dari sisi pemerintah ya, dari sisi pemerintah. Terkait dengan finance, dari sisi pemerintah itu adalah public finance. Public finance ya. Itu juga finance itu, yang makro. Apa itu public finance ya? Gampangnya itu penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tapi kita mengenal kalau di makronya itu APBN ya. Di regionalnya kita mengenal APBD ya. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota ya. Tentu kalau dikaitkan dengan marketing, ya kita misalkan kalau jualan mobil, tentu kalau terkait public finance, tentu juga melihat bagaimana public finance di misalkan kalau jualan mobil Jawa Barat sama enggak dengan Jawa Timur, sama enggak dengan, karena bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi. Oke, itu finance ya, dan masih makro. Kemudian kita turunkan lagi ini yang barangkali yang lebih relevan dengan adik-adik sekalian ya, yaitu finance yang di tataran perusahaan ya. Itu namanya corporate finance ya, corporate finance. Kalau corporate finance itu melihat finance dari kacamata perusahaan ya. Saya kurang tahu sampai di mana itu 6 kali kuliah ya belajarnya ya, dari pendahuluan mungkin sampai valuasi time value of money misalnya ya, melihat present dan sebagainya, melihat mungkin budgeting ya dan sebagainya ya, rasio-rasio mungkin ya. Nah itu semua topik-topik yang di corporate finance ya. Kalau nanti bagaimana direkod, dicatat dan sebagainya itu nanti ranahnya accounting ya, financial accounting. Financial accounting juga masuk juga sampai ke tataran makro. Karena bagaimana mencatat APBN, APBD dan sebagainya itu juga ada singgungan dengan akuntansi publik tapi juga financial accounting ya. Kemudian sampai ke mikro lagi, keturunkan lagi, itu finance juga sampai ke rumah tangga ya, keuangan rumah tangga. Bagaimana finance itu di ini rumah tangga ya. Kalau mau lebih bawah lagi, ya individual finance ya. Bagaimana setiap individu itu mengelola keuangannya ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya finance itu luas ya, luas sekali tatarannya ya. Dari mikro banget ya individu, sampai ke global. Dan kalau melihat perkembangan terakhir, itu
saling terkait ya, dan juga lebih dinamis ya, sangat dinamis ya. Ini terkait dinamika ya, dinamis ya, misalkan ya. Itu misalnya nanti kalau MM wajib nggak bikin tesis ya? Wajib, Prof. Wajib ya. Oke. Kalau nanti membuat tesis, misalnya kalau kita membuat tesis yang ekonomi, misalkan menggunakan produk domestik bruto, data PDB ya, dan sebagainya. Itu datanya mungkin tahunan ya, mungkin kuartalan. Tapi kalau finance itu datanya sangat dinamis ya. Itu bisa menit ya. Misalkan kita menggunakan data stock price ya, data harga saham. Misalkan kita menggunakan data inflasi. Misalkan kita menggunakan data exchange rate ya dan sebagainya. Jadi kalau nanti bikin tesis finance, kemudian datanya tahunan, mungkin itu agak kurang pas ya. Agak kurang pas ya. Jadi itu juga harus diketahui mengenai sifat dari finance ya. Yaitu datanya itu istilahnya kalau statistiknya itu high frequency. High frequency data. Ya. Sangat ini. Mungkin belum pernah ada yang bikin tesis datanya itu menit ya kalau di Unpar ya. Di Unpad pun belum ya. Tapi kalau di Unpad jam, datanya jam-jaman ada itu. Ya. Itu kalau kalau misalnya keuangan mikro gitu ya atau market apa microfinance di pasar misalkan gitu ya, itu bisa seperti itu. Pembentukan harga misalkan ya, itu datanya bisa yang jam-jaman ya. Oke, jadi itu adalah makro. Nah, saya akan banyak membahas yang makronya ya, yang makronya. Sehingga mungkin ini nggak cocok ya kalau untuk dijadikan bahan ujian ya, karena topiknya kan corporate finance ya. Tapi tentu ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Kemudian mengenai sebelum saya lanjutkan yang lain-lain ya, mengenai bagaimana finance itu di deliver ya, atau bagaimana atau implementasinya ya. Itu tentu semuanya juga udah tahu ya. Sekarang mungkin juga Bu Vera sudah menjelaskan dan dia sebenarnya lebih ahli dari saya ya. Itu perkembangan terakhir adalah digital finance ya, keuangan digital. Jadi itu bagaimana keuangan itu dideliver atau diimplementasikan ya dalam prakteknya ya. Nah itu sebagai intro, sebagai pembukaan. Jadi kita akan bahas, nanti saya akan bahasnya banyaknya itu barangkali agak nuansanya makro ya. Kecuali kalau nanti beberapa hal yang sifatnya kunci, itu akan juga kita bahas yang agak mikro ya. Sebelum nanti kita coba lihat beberapa slide, saya ada 2 poin dulu saya ingin sampaikan dulu ya. Yang pertama, ya karena juga background saya itu ekonomi. Kalau bicara mengenai ekonomi ya, ekonomi itu tentu macam-macam pengertiannya ya, definisinya. Tapi saya sering menggunakan supply demand ya. Ekonomi itu supply demand. Atau saya coba share dulu ya. Oh, saya bisa share screen ya. Share screen.
Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Masih slide kosong kan ya, Prof ya? Hah? Masih whiteboard-nya saja. Iya, ini whiteboard. Jadi ini papan tulis. Ya, Ya. sudah, Prof. Jadi kalau ekonomi, ya gampangnya kita punya supply dan demand ya. Ini baik tataran mikro maupun makro seperti ini ya. Kalau ingin tahu gitu ya. Di balik supply itu ada produsen ya. Di balik demand ada konsumen. Di balik supply ada seller. Di balik demand ada buyer. Jadi ekonomi ya seperti itu ya. Supply demand ya. Kalau gampangnya gitu ya. Biasanya kalau kita belajar mikro, kita belajar demand dulu, nanti belajar supply, produksi, kemudian cost ya, kemudian nanti interaksi supply demand di pasar ya, dan sebagainya. Tapi ini ada supply, ada demand, ada buying, ada selling, ada produksi, ada konsumsi ya, dan sebagainya. Kemudian ini juga berlaku untuk finance ya, khususnya financial economics. Dia tidak luput dari kekuatan supply demand ya, atau interaksi supply demand. Kalau bicara makro, misalkan kita bicara krisis, kalau kita mencoba menggunakan, karena walaupun kayaknya sederhana, supply demand ini kadang-kadang powerful ya untuk menjelaskan untuk menjelaskan fenomena ya. Misalnya krisis tahun 30-an, Great Depression, itu lebih karena demand ya, demand yang berkurang. Kemudian krisis yang tahun 70-an, tentu mungkin pada belum lahir, itu lebih kepada krisis di supply ya. 70-an kan harga minyak itu awal embargo dan sebagainya ya. Pandemi itu supply dan demand. Ya. Nanti kalau kita melihat misalnya mengapa sih dolar itu kok menguat? Ya supply demand juga, demandnya tinggi ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara ekonomi, nanti ini juga merembet ke finance juga ya. Di ekonomi ada tiga kata kunci ya, yaitu optimasi, efisiensi, dan alokasi. Optimasi itu apa? Itu maksimisasi dan minimisasi ya. Jadi kalau kita bicara profit, kita usahakan untuk maximize. Kita bicara risiko, khususnya kalau di finance, kita usahakan untuk minimize. Itu juga prinsip ekonomi yang juga berkait ini kepada finance ya. Efisiensi itu ya kalau gampangnya output input gitulah ya. Output gede, input kecil gitu, efisien misalkan gitu ya. Walaupun kalau sudah diajarkan ya, ataupun kalaupun belum, di finance itu ada yang namanya efficient market hypothesis ya, atau efficient market EMH ya, efficient market hypothesis. Mungkin belum pernah belajar ya. Kalaupun sudah, ini pengertian efisiensinya agak beda ini dengan pengertian efisiensi yang output gede, input kecil ya. Ini bagi yang ingin tahu, ini tokohnya Fama kan ya. Dia dapat Nobel tahun 90-an, baru kemarin lah. Bukan 90-an, 2000 sekian ya. Itu efficient market hypothesis. Mungkin saya nggak akan mendalam ke sana ya, untuk diketahui aja. Artinya pengertian efisien itu pengertian mestinya umum ekonomi, tapi di tataran finance agak beda. Kalau ingin tahu pengertian efisien dalam finance itu adalah jika
harga financial instrument itu sudah mengincorporate all available information. Semua informasi yang ada. Itu memang konsep yang perlu kalaupun nanti kuliah, satu kali kuliah sendiri itu ya. Karena ada yang weak form, semi strong, strong form, mungkin ada pernah dengar ya. Oke, yang ketiga ini alokasi ya. Mengapa alokasi? Kalau di ekonomi alokasi itu karena resources terbatas ya. Sumber daya terbatas, jadi harus dialokasi. Tapi ini juga berlaku untuk finance ya. Yaitu misalnya kalau kita bicara individual finance ya. Misalkan your allowance is limited. Uang saku Anda itu terbatas. So you have to allocate kan ya. Misalkan setiap bulan cuma dikasih atau gajinya setiap bulan misalkan 15 juta. Tentu kan diallocate ya. Untuk tempat tinggal, kebutuhan tempat tinggal sekian. Untuk makan minum sekian, transportasi sekian dan sebagainya. Itu 3 kata kunci penting dalam ekonomi yang akhirnya juga merembet ke finance ya. Karena finance itu ya in some way adalah ya semacam anaknya ekonomi kalau dari keilmuan ya. Kalau kita bicara Nobel kan nggak ada Nobel Finance ya, yang ada Nobel Ekonomi. Ya. Finance kalau secara saintifik itu dianggap dimulai tahun 1964. Jadi finance itu masih muda. Ini finance sebagai cabang ilmu ya, kalau kita bicara. Kalau ekonomi itu kan kalau kita bicara tonggak sejarahnya itu kan bukunya si Adam Smith ya, 1776. Itu The Wealth of Nation. Kalau finance itu 64, itu karyanya si Sharpe ya. Mungkin pernah dengar Sharpe ya, William Sharpe. Itu kan karyanya itu kan CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Itu adalah tonggak sejarah finance yang secara saintifik dianggap dimulai. Walaupun finance kalau secara apa ya, secara sederhana sudah dimulai sebelumnya. Misalkan kalau pernah belajar Fisher separation ya, teorem itu tahun 30-an tuh. Atau gurunya si Sharpe itu si Harry Markowitz ya. Itu yang mungkin sebenarnya tahu teorinya kan teori portfolio ya, portfolio teori. Yang intinya don't put all your eggs in one basket ya. Tapi kalau kita bicara teori CAPM, Capital Asset Pricing Model, ini adalah model pertama ya yang menggabungkan ya antara risk dan return. Risk dan return. Jadi finance itu kalau diperas gitu ya, utamanya banyak membahas risk dan return. Banyak membahas 2 hal itu. Risk dan return ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kalau kita ditanya what is the most important variable in economics ya? Variabel ekonomi apa yang paling penting ya? Ini nanti akan correlate juga, akan berkorelasi juga dengan finance ya. Jawabannya bisa macam-macam. Mungkin ada yang menjawab income ya, ada yang menjawab revenue dan lain sebagainya. Tapi banyak kesepakatan the most important variable in economy itu adalah price ya. Price ya, harga. Ya. Yang penting untuk diketahui, price ini menyangkut berbagai atau bisa ada dalam berbagai bentuk ya. Misalkan tentu kalau kita jualan rumah karena dari properti, berapa sih harga rumah ya?
Ini properti sekarang gimana kondisinya ya? Tadi siapa yang di properti tadi? Saya, Pak. Coba saya. Saya, Prof. Oke. Gimana kira-kira prospek properti kalau sekarang? Sebenarnya, Prof, kalau bidang properti, sebagai contoh ekstrim aja, Prof, ketika masa pandemik, sebetulnya supply dan demand-nya sih oke. Cuman dari pihak perbankannya yang persyaratannya lebih lebih ketat. Ya, karena suku bunganya naik ya. Iya, di Ya, ini samping itu kan, kalau Prof, ya kita di melihat samping prospek kan tahun depan ya. Itu ya mungkin semuanya kena ya, karena kan suku bunga naik. Berarti kalau kita mau pinjam uang, kalau mau kredit kan nanti mahal ya. Jadi kalau mahal ya, kan Prof. seringkali nunda dulu gitu ya. Mungkin ya harus lebih pandai dalam berjualan ya. Tapi kita akan lihat harga itu punya berbagai bentuk ya. Jadi there are many forms of prices ya. Tentu kalau harga rumah ya harga rumah, harga mobil ya harga mobil, harga mie bakso ya harga mie bakso ya. Tapi uh, interest rate is also a price ya, suku bunga. The price of money is interest rate ya. Jadi kalau suku bunga naik, artinya harga uang itu lebih mahal ya. Kayaknya kalau kita pinjam uang lebih mahal ya. Jadi harga punya berbagai bentuk ya. Harga biasa, interest rate, kemudian the price of labor misalkan ya. Harga dari labor. Itu kalau kita jam-jaman misalkan ya, ini pegawai part time itu kalau bahasa Indonesianya upah ya. Kalau bahasa Inggrisnya wage. Tapi kalau kita pegawai gitu ya, ya kita akan punya bukan wage ya, tapi salary ya. Nah, ini semua adalah price ya, wage, yes, the price of labor, the price of uh, human resource ya, sumber daya manusia ya dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau keluar negeri, kita perlu mata uang asing ya. Misalkan kalau kita mau ke Singapura, kita perlu beli dolar Singapura. Kalau kita mau ke Malaysia, kita perlu beli ringgit Malaysia. The price of foreign currency adalah apa? What is the price of foreign currency? Coba saya tanya, salah nggak apa ya? Ini namanya juga kuliah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Harga mata uang asing adalah apa? Coba Safra mau jawab? Falas bukan, Pak? Hah? Falas bukan? Falas. Ya, Ya. hampir betul. Tentu falas itu barangnya ya, valuta asing ya. Oh, Tapi harganya adalah, harga mata uang asing adalah, tadi saya sampaikan sebetulnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya singkatannya IR ya. Apa itu? Exchange rate, Pak. Exchange rate. Ya. Jadi exchange rate is also the price. The price ya. The price of foreign currency is its exchange rate. Nilai tukarnya. Ya. Kita mengenal naik turun kalau harga itu biasa. Kalau dalam exchange rate, naik turun harga itu namanya depresiasi dan apresiasi ya. Barangkali jarang yang tahu gitu ya. Tapi dulu tuh ada istilah depresiasi dan devaluasi. Apa itu bedanya ya? Bedanya itu kalau depresiasi itu kejadiannya secara bertahap ya. Misalkan setiap menit naik atau turun, naik atau naik turun ya.
Kalau devaluasi itu langsung, misalkan dari 1.000 dari 2.000 gitu ya. Atau 1.000 menjadi 1.500. Sekarang udah nggak ada, karena sekarang sistem nilai tukarnya di Indonesia itu kan floating ya, jadi dibiarkan mengambang. Tergantung market forces ya, kekuatan pasar ya. Jadi ini semua dan masih banyak lagi. Termasuk nanti juga ada shadow price ya, dan sebagainya. Yang kalau kita melihat yang ini, yang nilai tukar ya, exchange rate, itu kejadian terakhir juga menarik ya. Misalnya dolar itu sekarang 15.000 berapa sekarang? Harga terakhir 800 ya? Coba saya lihat currency. Oh, ini kalau saya cek, ini kalau kan tinggal ngecek internet ya. Ini bahkan 15.940 ya. Hari ini nih. Padahal suku bunga sudah dinaikkan. Mendekati 16.000 ya. Yang menarik adalah kalau kita bicara ini ada yang ini nggak, ada yang pemain falas nggak di sini? Suka jual beli? Nggak ya, nggak ada ya. Kalau saham main nggak? Ada yang mau main saham? Paling kripto sih, Pak. Paling apa? Kripto sih, Pak. Kripto. Oh, ada main Iya, kripto? iya, Oh, Pak. kripto berat. Ya. Tadi ada yang bilang next year akan naik dan sebagainya. Saya nggak pernah main kripto. Kalau saham saya main, obligasi juga ya, reksadana. Falas dulu main ya, tapi sekarang enggak karena susah falas tuh. Tapi kalau kita melihat perkembangan beberapa highlight ya, kalau kita melihat falas ya, saya mengamati memang selain dolar ya, maksudnya dolar Amerika, dolar Singapura juga cukup kuat ya. Yang agak mungkin anomali kali ya, itu yen ya, yen Jepang ya. Yen Jepang itu sekarang turun banget gitu ya. Bahkan juga terhadap rupiah ya. Sekarang 1 yen itu 106 ya. 105, 106. Jadi ini kalau teman-teman mau jalan-jalan, sekarang ini jalan-jalan ke Jepang itu paling murah tuh. Ya. Karena rate-nya lagi murah. Kalau saya tanya, ada yang tahu mengapa nggak? Mengapa sih kok yen terdepresiasi gitu ya? Nah, itu beberapa hal yang tadi saya ingin sampaikan. Finance dalam pengertian nuansanya global ya maupun nasional ya. Jadi finance itu sampai ke global sampai dengan nasional, tapi nanti akan berimbas itu, punya dampak ke sampai ke corporate ya, ke perusahaan-perusahaan ya. Ya karena kalau misalkan kata kita bicara yen, yennya terdepresiasi ya berarti kan ke Jepang jadi murah. Kalau ke Jepang murah berarti kan tourism pariwisata ke Jepang jadi meningkat gitu kan ya. Tentu juga barang-barang Jepang jadi ini ya, jadi murah ya kalau tidak ada adjustment ya terhadap nilai tukar kalau nggak dinaikkan. Artinya tentu ada pengaruh. Itulah yang saya ingin juga sampaikan. Tapi kembali ke diskusi kita. Jadi the most important variable in economics is price, ya, is price. Meskipun demikian, price itu punya berbagai bentuk, ya, nggak sekedar harga. Karena the price of money itu is interest rate. Dan interest rate mempengaruhi banyak hal ya. Interest rate naik. Barangkali juga ada yang pernah mengetahui ya bahwa di Amerika tahun lalu ya kalau nggak salah ya
atau awal tahun ini, itu kan 3 bank kolaps ya. SVB, kemudian apa itu? 2 lagi apa? Kolaps kan ya. Itu kan juga karena price ya, itu karena interest rate yang meningkat. Kan sekarang the Fed, Bank Sentralnya Amerika itu kan menaikkan suku bunga secara agresif ya. Akibatnya kan ya ada tekanan lah. Artinya kalau saya cerita ada yang ngerti ya, mudah-mudahan ada yang ngerti ya. Jadi Bank Sentral Amerika kan jualan bond ya, government bond, dibeli oleh bank-bank. Nah kalau suku bunga naik, ya tentu kan nilai atau harga dari government bond kan turun ya. Nah pada waktu misalnya contohnya SVB aja, orang-orang mau menarik ini, menarik simpanannya, ya kalau misalkan dananya kurang di SVB ya, kalau dia mau mencairkan obligasinya kan jadi rugi ya, karena harga obligasi kan turun ya. Harga obligasi kan berbanding terbalik ya dengan interest rate ya, dengan suku bunga. Oke, tapi itu ini Kak, kalau kita perdalami nanti setiap kasus jadi lama kita diskusikannya. Jadi sekali lagi, price is the most important variable in economics ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan next-nya adalah bahwa meskipun demikian ya, meskipun price itu is the most important variable in economics ya, there is no normative value of price. Jadi harga itu tidak punya nilai normatif ya. Coba saya akan stop share dulu ya. Stop share untuk mengajak diskusi. Sekali lagi saya akan sampaikan ya. Jadi what is the most important variable in economics? Price. Dengan berbagai bentuk. Dan itu mendrive kita ya. Mendrive kita. Misalkan kalau Anda bekerja, mengapa sih Anda bekerja? Karena kan you think about your price kan ya. What is your price? Your price itu kan upah tadi atau salary misalkan gitu ya. Kemudian juga kalau jualan kan juga kan price di situ ya, dan sebagainya. Jadi price itu menggerakkan manusia lah, banyak menggerakkan manusia ya. Meskipun demikian kadang-kadang itu misterius. Oke, kembali ke my point ya. There is no normative value of price. Tidak ada nilai normatif dari price. Apa artinya? Apa maknanya? Coba saya ingin tanya. Kalau suruh milih ya, coba saya tanya misalkan Daniel ya. Daniel Setiawan. Daniel pilih mana terkait price ya? Pilih murah atau pilih mahal? Pilih murah, Prof. Pilih murah. Coba saya tanya yang lain. Misalkan Aditya Ivan. Pilih Ya, murah Prof. atau pilih mahal? Pilih murah, Prof. Pilih murah. Ya. Satu lagi lah. Marlia. Pilih murah, pilih Prof. mahal? Pilih murah, Prof. Pilih murah. Kenapa milih murah ya? Kalau ditanya mengapa ya? Karena tadi kan ekonomi itu kan supply demand ya. Supply demand. Mestinya jawabannya adalah it depends ya. Tergantung. Kan di balik supply ada produsen ya, di balik demand ada konsumen. Kalau kita memposisikan diri sebagai konsumen, tentu kita pilih apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai konsumen, buyers ya, kita pilih apa? Murah atau mahal? Murah. Murah kan? Jadi tadi jawaban semua itu adalah jawaban dari kacamata konsumen, ya, dari kacamata pembeli ya. Tapi kan ini ada yang kerja di Honda kan ya. Kalau tanya kalau jualan pilih murah atau pilih mahal? Kan tentu pilihnya mahal ya. Itulah makna dari
harga itu tidak punya nilai normatif. Jadi harga tinggi itu baik atau buruk? Nggak ada nilai normatifnya ya. Dia akan baik untuk produsen ya, untuk seller. Ya. Murah baik ya untuk pembeli ya. Jadi there is normative value ya untuk harga. Jadi kalau ditanya harga yang baik itu yang bagaimana? Apa itu atau bagaimana? Apa sih pengertian harga yang tanda petik baik? Coba saya tanya. Coba sedikit merenung gitu ya. Nanti juga sama terkait dengan finance nih, walaupun ini ekonomi ya. Coba saya tanya harga yang baik itu yang bagaimana sih? Misalkan Sonia, saya tanya Sonia. Menurut Sonia harga yang baik itu yang bagaimana? Kalau menurut saya harga yang baik itu sesuai dengan value-nya sih, Prof. Jadi kalau misalnya barang tersebut langka, tentu saya berpikir ya mahal karena emang susah banget dicari. Gitu. Jadi Jadi sesuai dengan ya, apanya? jadi Sesuai dengan value-nya. value-nya. Oke, itu pandangan yang menarik ya. Karena kalau pernah ada yang melihat di YouTube atau ya yang YouTuber yang terkait dengan finance kan banyak yang mengatakan bahwa kalau kita membeli saham ya, kalau kita membeli saham, kalau bisa itu harganya itu jangan sampai melewati value-nya ya. Artinya kalau kita beli saham, ini kalau ada pemain yang kalau ada yang main saham ya, itu jangan sampai kita membeli misalkan sahamnya GoTo. Kan GoTo itu agak aneh ya. GoTo kan perusahaan gede ya, Tokopedia ya, Go-nya, Gojek ya, dan sebagainya. Itu omsetnya gede, tapi sekarang harganya murah banget ya. Ada yang punya saham GoTo sekarang 66 kira-kira ya, 66 rupiah ya, 68 gitu ya. Dulu waktu IPO kan 200-an ya, nopean ya. Kalau ada yang main ini. 180 kemarin. Berapa? IPO-nya 100 berapa? 180 ya. Tapi udah turun banget lah, udah turun banget. Tentu kalau sekarang ada yang mau main kemudian mau di-keep, walaupun saya juga masih mempunyai harapan gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, masa depan kadang susah ya. Kalau lihat bisnisnya kan kayaknya berkembang terus ya, tapi katanya masih rugi terus. Tapi oke, tadi Sonia ya itu mengatakan price-nya sama dengan value-nya, itu harga yang baik. Oke, good ya. Itu kalau biasanya kalau kita masuk ke stock market, capital market kayak gitulah diantaranya ya cara berpikirnya. Tapi pandangan umum secara general ya, secara general karena di sini kan ada yang di properti, ada yang di mobil, ada yang di mana lagi tadi food ya dan sebagainya. Kalau pandangan ekonom simple aja, harga yang baik itu adalah harga yang bisa memfasilitasi transaksi. Yang bisa memfasilitasi transaksi. Karena kalau harga ketinggian ya, nggak ada yang beli kan ya. Kalau harga kerendahan, nggak ada yang jual kan ya. Jadi kalau dalam ini pengertian normatif, tadi harga itu kan tidak punya nilai normatif, ya. Kan sering kali misalkan zaman dulu ya, BBM naik orang demo gitu ya. Padahal juga ada sisi baiknya juga itu. Misalnya cabai naik ya orang demo ya. Padahal kan kalau cabai naik itu kan petani seneng ya, petani cabai. Memang penggemar sambal sedih ya. Kalau kita penggemar sambal ya, tapi petaninya kan seneng. Jadi tadi itu harga yang baik itu adalah harga yang bisa. Ini pengertian umum ya. Tidak ada, barangkali nggak ada ya. Kalau di textbook gitu ya, nggak ada secara eksplisit ya. Kalau secara implisit ada. Karena harga yang baik kalau secara teori
kita pakai textbook nanti harga yang paling efisien ya, yaitu consumer surplus, producer surplusnya paling tinggi kira-kira gitulah. Tapi kalau disederhanakan ya kira-kira bisa memfasilitasi supply interaksi atau transaksi ya, transaksi. Kalau ini ya sekarang kalau di properti ya, properti itu Jepang pernah meletus ya bubble-nya ya di sebelum tahun berapa 50-an ya. Kemudian yang di Cina kan kasus Evergreen ya, itu ya juga kasus properti kan ya. Tapi itu kira-kira ya yang jadi intinya adalah kalau terkait harga nanti setiap jenisnya juga perlu diikuti ya, dimonitor ya, diperhatikan ya. Kalau memang kita di dunia bisnis ya. Itu terkait price ya. Sekali lagi, price is the most important variable in economics and yet it can form in many ways ya, dalam berbagai bentuk ya. Bisa exchange rate tadi ya, bisa wage atau upah, bisa juga kalau di kita misalkan ada namanya UMK UMK ya, upah minimal kota ya, kota atau kabupaten ya. Kalau dulu UMR ya, upah minimal regional ya, dan lain sebagainya. Dan harga kadang-kadang ada yang market price ya, artinya harga emang yang dibentuk oleh pasar. Ada harga yang administered ya, yang tidak real ya, tidak nyata. Coba ini saya ingin tanya ya, kira-kira contohnya apa itu? Harga yang tidak sepenuhnya itu terbentuk karena market price ya, karena kekuatan pasar, market forces. Misalnya apa? Harga apa? Yang istilahnya administered gitu. Ini terkait kalau di makro nanti terkait dengan bagaimana mengelola inflasi gitu ya. Inflasi itu namanya perubahan harga sebetulnya kalau gampangnya ya. Kenaikan harga. Contoh harga yang terbentuk bukan sekedar market forces, misalnya apa? Ini untuk diketahui ya bahwa harga paling penting. And yet ternyata macam-macam ya harga itu ya. Ternyata nggak sederhana. Dan itu yang mendrive manusia kan. Manusia jualan, manusia membeli kan semua itu harga tuh yang mendrive ya. Ada yang coba volunteer? Contoh barang mewah, ya, Prof. karyawan apa? Barang-barang mewah, Prof. Barang-barang mewah. Barang-barang Ya, mewah itu kan supply demand mungkin pasar kali ya. tas-tas branded itu kan kadang kasih harga ya nggak ngelihat market ya ada aja yang lebih mahal mungkin gitu, Prof. Tapi nggak ada intervensi kan? Itu pasar membentuk harga itu sendiri. Sekarang yang harganya itu diintervensi gitu. Mungkin bensin kali Prof ya. Betul sekali. Jadi misalkan bensin memang ada yang market price ya, misalkan Pertamax ya, atau cenderung market price. Tapi kalau kita bicara Pertalite misalkan ya, itu nggak market forces itu, karena ada subsidi kan, ada subsidi. Artinya adalah bahwa kalau ada yang mau misalkan nanti bisnis ya, misalkan bisnis SPBU misalkan gitu ya, ada yang punya SPBU. Tentu cara penanganan barang-barang yang harganya itu dibentuk oleh pasar dengan barang-barang yang ada intervensi akan berbeda ya. Dan banyak sekali yang diintervensi oleh pemerintah. Misalkan air ya, PDAM itu kan juga intervensi. Misalkan juga ada yang sudah naik KCIC belum? Sini. Kereta cepat. Belum ada? Sekarang lagi diskon. Tapi itu juga harganya kan ya semacam subsidized ya. Kalau sekarang ini. Tapi poin saya adalah
ya mulai sekarang juga coba cermati harga ya dalam berbagai bentuk. Sehingga nanti waktu kita mengambil keputusan kan decision making ya, ke ekonomi itu kan masalah choice ya, masalah pilihan. Dan nanti terkait dengan decision making ya, itu bisa lebih calculated ya decision making kita, atau lebih scientific lah, ada dasar saintifiknya. Tidak hanya gut feeling ya, atau tidak hanya apa ya yang menggunakan perasaan lah ya, kalau membeli atau menjual gitu ya. Tapi lebih calculated. Oke. Dan barangkali masih banyak lagi nanti kalau kita mendalami mengenai price. Misalkan kalau saya contohkan ya, misalkan saya tanya sekarang, misalkan ke siapa ya, Aska lah misalkan. Oh, Aska tadi nggak bunyi ya mikrofonnya ya, speakernya ya. Coba saya tanya Devi. Misalkan ini terkait harga, jadi topik kita harga sekarang ya, masih harga ya. Ke Devi. Kalau misalkan Devi jualan mie bakso, ya. Kalau mau jualan, tentu salah satu yang penting adalah menentukan harga jual kan ya, harga jual. Nah, Devi akan bagaimana menentukan harga jual? Ini namanya pricing ya, pricing. Bagaimana cara Devi menentukan harga jual? Mungkin pertama Devi mau lihat dulu pedagang bakso yang lain itu harganya ada di berapa gitu. Ya. Terus yang kedua Devi juga kalkulasiin dari bahan bakunya sama lingkungannya Pak. Kalau misalnya emang dia di kota, berarti Devi menyesuaikan dengan keuangan lingkungan gitu Pak. Ya Prof. Ya saya pikir udah benar ya. Jadi tentu langkah pertama adalah tentu kita nggak mau rugi ya. Bagaimana supaya nggak rugi? Tentu harga jual kita nggak boleh lebih rendah dari cost-nya kan ya. Kalau dalam bahasa ekonomi paling nggak itu dia bisa mengcover average cost lah ya. Walaupun juga bisa pricing nanti terkait marginal cost dan sebagainya. Tapi nanti kalau saya ke sana nanti teoritis ya, kita bicara mikro mengenai pricing. Yang kedua, tadi betul sekali juga Devi melihat lingkungan kan ya. Itu artinya kita bicara mengenai kompetisi ya, competitiveness. Bagi yang pernah belajar, misalkan managerial economics ya, ataupun yang lain-lain, kan bersaing itu yang simpelnya kan kalau kita lihat teori ada dua kan ya. Misalkan bersaing harga dan juga bersaing kuantitas ya. Kalau yang ketiganya itu kualitas ya. Tapi kalau harga itu kalau di teori namanya persaingannya namanya Bertrand ya. Bertrand competition. Kalau yang quantity itu namanya Cournot ya, Cournot ini. Artinya kalau kita mau jualan mie bakso, kita mau jual 1.000, orang lain 800 ya tentu kita nggak bisa ya. Itu kompetisi ya. Jadi betul ya, Devi. Tapi itu contoh bahwa price itu penting sekali ya. Dan punya berbagai dimensi, punya berbagai bentuk. Oke, itu terkait dengan price ya. Sebelum saya beralih ke share screen lagi, is there any questions atau any comments ya? Apakah ada pertanyaan atau komentar? Nggak ada ya? Oke, berarti kita nanya nggak, ya. Prof? Silakan Sonia. Prof, maaf, Prof mau nanya. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang harga ya. Maaf agak melenceng ya, Prof. Kalau menurut Prof, dengan harga listrik, terus tadi dibilang juga PDAM, tiket ini, menurut Prof itu apakah sesuai dengan value-nya atau enggak, Prof? Kan tadi kita kan ngomong pricing sesuai dengan apa? Kalau yang tidak diintervensi, kalau menurut Prof itu gimana? Oke. Nanti saya akan coba pakai papan tulis ya, papan tulis yang digital ya, yang
di laptop ya. Tapi kalau Baik, kita Prof. menggunakan kacamatanya Bank Indonesia ya, itu terkait harga lah ya, itu dibagi dua lah ya. Jadi barang-barang yang nggak diintervensi gitu ya, sama barang-barang yang diintervensi ya. Diintervensi itu artinya ada campur tangan pemerintah. Kalau mau gampangnya, sebenarnya campur tangan pemerintah itu ada dua ya, yaitu bisa subsidi. Kalau subsidi berarti harga jualnya bagaimana? Lebih murah atau lebih mahal? Dari seharusnya. Kalau Murah, kalau Prof. barang disubsidi oleh pemerintah, maka Lebih murah. harga jualnya kan lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah, Prof. Lebih murah. Contoh Pertalite ya. Contoh juga PDAM, contoh juga KCIC misalkan ya, kereta cepat Wush ya. Tapi juga bisa dibuat lebih mahal ya. Caranya gimana lebih mahal? Pemerintah mengintervensi dengan cara gimana supaya harganya lebih mahal atau menjadi lebih mahal? Pajak ya. Jadi dikasih bisa pajak, bisa tarif ya kalau misalkan barangnya impor. Tapi kalau nggak impor ya paling nggak pajak. Misalnya kalau kita bicara di sini ada tadi 10 orang penjual mobil ya. Saya kira mobil itu kalau di Indonesia dengan di Jepang itu bisa murah di Jepang ya. Yang pasti saya dulu S2 S3 di Amerika ya. Itu harga mobil baru ya di Amerika jauh lebih murah ya dibanding di Indonesia. Karena apa? Karena pajak. Ya, jadi itu semacam intervensi kan ya. Semacam apa ya? Semacam walaupun berbeda dengan subsidi ya. Berbeda. Tapi ya ini tujuannya kan beda lah. Kalau tarif ya mungkin lebih langsung lah. Kalau pajak beda lah. Jadi itu ya Sonia. Jadi ada dua ya. Ada yang market forces yang membentuk itu pasar murni, dan ada juga yang administered ya. Tadi poinnya Sonia kemana ya? Maaf, saya agak lupa. Jadi agak lost. Enggak, benar, Prof. Mungkin tadi poinnya Sonia udah terjawab juga. Mungkin Sonia mau nanya pendapatnya Prof aja. Jadi dengan yang harga diintervensi ini, apakah dari menurutnya Prof ini termasuk worth it apa gimana dengan kayak ini? Karena kan nggak ada pesaingnya juga, Prof. Gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan harga bakso tadi, itu kan dengan harga sekitar. Nah, bagaimana kalau listrik, air, dan segala macam? Itu aja. Oke. Nah, ini memang listrik juga intervensi ya. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi ya, barangkali pada nggak sadar nih ya, adik-adik ya, bahwa yang namanya intervensi itu bukan 1-0 ya. Bukan 1-0. Artinya ada intervensi yang masif, yang gede gitu ya. Ada intervensinya kecil-kecilan gitu ya. Misalkan dulu waktu pandemi ya, itu mungkin masih ingat LTV ya, loan to value. Itu kan diturunkan ya. Ada yang ini penjual mobil ingat nggak LTV-nya berapa dulu? 0 kan ya? Ingat nggak? Nggak ingat? Pajaknya ya, Prof. Gimana? Pajak ya, Prof. Pajak. Apa itu? Pajak mobil bukan ya, Prof? Waktu COVID. Oh, pajak ya, betul. Pajak juga. Waktu itu pajak yang 1.400 ke bawah ya. Iya. Ya, itu contoh intervensi yang nggak terlalu besar lah, ya, yang nggak terlalu besar. Jadi semacam insentif. Misalkan waktu itu pajak untuk yang CC kendaraan mobil yang 1.500 ke bawah
misalkan dikurangi apa dihapus ya? Mungkin dihapus kali ya. Pajak Salah PPN ya, sempat dihapus. pajak dihapus ya, pajak pertambahan nilai, Sempat dihapus. value added tax ya. Itu insentif yang parsial ya. Tapi kalau misalkan yang pertalite ya, wah itu masif tuh. Karena pemerintah spendingnya ini kan termasuk tadi ya public finance kan. Karena kalau subsidi nanti kan angkanya masuk kemana? Kan angkanya masuk ke APBN. APBN itu kan public finance ya. Itu urusannya public finance. Jadi sekali lagi finance itu luas sekali ya. Dari individu ya sampai dengan ke global ya, global finance. Ya. Saya kasih contoh juga bagaimana cara berpikir orang Indonesia itu berbeda dengan misalkan contoh di Amerika ya. Perilaku bisa mengkaitkan ke behavior ya. Jadi tentunya ada beberapa yang pernah ke Amerika ya. Jadi kalau kita kerja, ini kerja yang bukan blue collar ya, yang white collar job lah, kerja kantoran gitu ya. Di Indonesia itu kan kalau kita negosiasi gaji kan mungkin 100% kali ya. 100% itu berapa gaji bulanannya kan ya? Gaji bulanan kan ya? What is your monthly salary? Kalau di Amerika kebanyakan itu akan negosiasinya itu gajinya tahunan ya. Ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Masing-masing ada plus minusnya. Dan bisa dikatakan sama juga karena kan kalau tahunan kan dibagi 12 jadi bulanan ya. Tapi sebenarnya berbeda juga untuk cara berpikir ya. Karena ini contoh waktu saya S3 tahun 90-an akhir ya. Itu gaji dosen itu 75.000 US dollar ya setahun. Ya. Kalau blue collar job itu $6 ya. Sekarang kalau nggak salah sudah 9-an kali ya. Pekerjaan kasta kalau kita jadi kerja di McDonald, kerja di Kentucky Fried Chicken, jam-jaman ya. Tapi kalau kerja yang white collar, yang kantoran, ya minimal yang kalau dosen ya kalau zaman dulu kan sekarang udah inflasi, mungkin sekarang 100 ribuan kali ya. Tapi anyway, poin saya adalah kalau kita digaji tahunan ya, kita bisa melakukan financial planning yang lebih baik ya. Jadi kalau kita misalkan kita tahu setahun gaji saya 70.000. Saya bisa katakanlah setiap bulan saya akan spend misalkan 5.000 gitu ya. Atau misalkan 3.000 lah ya, 3.000. Nanti saya akan beli mobil misalkan di bulan yang ke-10 kan gitu ya. Saya bisa melakukan financial planning seperti itu. Ini terkait dengan individual finance ya. Kalau di kita karena kita dikunci ke bulanan ya, tentu ini yang kerja di mobil tentu tahu ya. Jadi karena kita kontraknya itu gajinya bulanan ya, kan kita hanya boleh pinjam kalau kita cicilannya itu pokok dan bunga kan, kalau nggak salah estimasinya maksimal sekitar 1/3 ya. Jadi kalau gaji saya 10 juta, ya saya paling-paling bisa pinjam kalau cicilan saya 3,5 juta, kira-kira gitu kan ya. Itu cara bagaimana ini ya, bagaimana decision making ya, individu di Amerika sama-sama white collar ini, pekerjaan kantoran ya, white collar job, berbeda ya dengan yang di Indonesia. Dan poin itu terkait dengan satu hal yang juga sangat penting dalam finance ya, very important in finance, yaitu finance itu selain juga dia dinamis, dia juga punya time horizon. Jadi kita harus berpikir atau berpandangan forward looking ya. Artinya itu ada, tentu semua tahu, ada present value, ada future value gitu ya. Itu harus menjadi DNA cara berpikir kita. Kalau kita memang mau jago finance ya. Jadi 1.000 rupiah, misalkan suruh milih
Rp1.000 sekarang dengan 1.100 tahun depan pilih mana? Ya jawabannya kan belum tentu ya. Kita melihat gede mana. Kalau gede mana tuh gimana caranya? Ya kita men-present value-kan atau men-future value-kan. Artinya apa? Artinya different time itu most likely akan punya different value ya. Akan punya nilai yang berbeda. Walaupun semua udah tahu ya, semua sebenarnya udah tahu sebetulnya ya. Tapi itu di finance menjadi suatu yang semacam wajib ya. Mungkin juga sudah diajarkan bagaimana menghitung present value. Kan kalau kita melihat kan macam-macam kan cara ngitungnya ya. Apakah nanti pergerakannya itu continuous ya? Kalau continuous ya kita menggunakan rumus yang continuous juga gitu ya. Atau discrete ya. Kalau discrete kan rumusnya beda lagi ya, menghitung present value dan sebagainya. Tapi itu yang apa yang perlu menjadi perhatian lah ya. Jadi dimensi waktu. Bahkan sebetulnya kalau kita mau perluas, tapi ini lebih kepada ekonomi ya sebetulnya. Jadi walaupun di finance juga barangkali sama. Suatu barang itu di tempat yang berbeda itu bisa punya value yang berbeda juga. Ya. Artinya sebetulnya misalkan kalau kita melihat apa, misalkan harga pisang goreng ya, tentu di Bandung dengan di Solo bisa berbeda ya. Nah, mungkin saya yang juga ingin sampaikan adalah bahwa harga itu ada yang harga yang kelihatan, itu namanya nominal price ya, nominal price. Ada harga yang semacam seharusnya ya, itu real price ya, real price. Jadi harga itu juga ada macam-macam ya, nominal price dan real price. Sebagai contoh, kalau harga BBM misalkan ya, harga BBM di Jakarta, katakanlah Pertalite, dengan di Jayapura, misalkan dipatok harganya sama ya, sekarang berapa ya Pertalite itu? Di Jakarta 10.000. 10.000 ya, oke, Pertalite 10.000. Kalau di Papua sama ya, 10.000 ya, di Jayapura. Anggap sama lah, misalkan karena ada kebijakan kan ya, nggak boleh beda-beda, misalkan 10.000. Itu sebetulnya secara real berbeda itu. Secara real. Ya. Secara nominal, harga nominal Pertalite sama. Ya, 10.000 per liter. Secara real berbeda. Murah mana secara real kira-kira? Murah di Jakarta atau murah di Jayapura? Jakarta, Pak. Jakarta. Ya. Karena real price-nya akan lebih tinggi. Murah di ini, murah di Papua. Murah di Papua. Bukan murah di Jakarta ya, murah di Papua. Jadi 10.000 di Papua itu in terms of purchasing power ya dan sebagainya itu lebih murah ya sebetulnya. Kalau kita bicara costing dan sebagainya. Tapi oke, mungkin ini terlalu ke samping ya. Tapi sekali lagi poinnya adalah what is the most important variable in economics? Jawabannya adalah price. Meskipun demikian, price punya banyak sekali ya, banyak bentuk ya dan sebagainya. Mungkin saya akan elaborasi lagi satu hal untuk diketahui terkait dengan price. Ya, barangkali semua udah tahu rumus ya. Kalau inflasi, cara ngitungnya itu PT minus PT minus 1, ini saya nggak pakai papan tulis ya, di awang-awang aja ya. Inflasi itu cara ngitungnya P, harga pada waktu ke T,
dikurangi harga pada waktu T-1 dibagi harga pada waktu T-1 ya. PT-1 dibagi PT-1. Ya, itu inflasi kan, cara ngitung inflasi. Tapi harganya itu indeks harga ya. Misalkan CPI. Bahkan kalau di finance kita punya rumus return ya, return. Bagaimana ngitung return? Return juga sama kan? Misalkan return dari saham BCA. Itu kan PT-1 dibagi PT-1 ya. Kalau harga naik dari PT-1 lebih kecil dari PT, kita dapat capital gain gitu kan ya. Dalam persen. Rumusnya sama dengan rumus inflasi kan ya. Sekarang coba perhatikan. Kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi, ya, economic growth, itu GDP T minus GDP T-1 dibagi GDP T-1. Rumusnya sama. Bahan bakunya yang berbeda. Jadi kalau tadi kan inflasi kan bahan bakunya adalah indeks harga ya, CPI. Kalau menghitung return, bahan bakunya adalah harga saham. Kalau menghitung pertumbuhan ekonomi, yang dimasukkan dalam rumus adalah GDP. Ya. Berarti kan rumusnya sama kan ya? Sama semua rumusnya itu. Nanti kalau mau lebih advance, kadang-kadang return itu dihitung dengan delta loan ya. Loan PT minus loan PT-1. Itu bedanya yang sama dengan tadi, depresiasi dengan devaluasi. Jadi kalau loan itu berarti pergerakan harganya continue ya. Kalau PT-1 dibagi PT-1 berarti pergerakan harganya diskrit ya. Tapi oke. Jadi poin saya adalah bahwa malam ini yang kita paling penting kita pelajari adalah masalah harga ya, price. Dengan berbagai bentuk, dengan berbagai dimensi, dengan berbagai terkait juga tadi kan rumus-rumus return. Return itu kan harga juga ya. Perubahan harga, terkait dengan perubahan harga. Inflasi ya perubahan harga juga ya. Jadi itu ya apa dinamika lah, dinamika dari harga ya. Kemudian PT tadi udah ya, harga sudah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, is there any question dulu? Kita tarik nafas dulu. Saya minum dulu ya. 1 minute. Oke, is there any question? Oke, saya akan lanjutkan lagi terkait dengan price. Dalam ekonomi, ya, salah satu rumus yang paling penting itu adalah rumus profit ya. Dan ini terkait dengan Anda semua juga kan ya. Profit rumusnya selalu sederhana, yaitu revenue dikurangi cost kan ya. Revenue dikurangi cost. Ya. Meskipun demikian, kadang-kadang kita itu tidak bisa menghitung revenue ya. Kadang-kadang revenue tidak bisa kita hitung. Kalau bagaimana? Kan topik kita kan harga ya. Semua orang tahu revenue ya? Tahu ya? Revenue kalau rumus gampangnya itu P kali Q ya. Jadi kalau kita jualan mie bakso, 1 mangkok misalkan 1.000, kita jual 10 mangkok, revenue kita 10.000 ya. 10 kali 1.000 ya, 10.000. Ya. Cost beda lagi ya. Nanti kita hitung cost-nya. Tapi ini yang simple-simple ya. Nah, kadang-kadang
kita itu tidak bisa menghitung revenue ya. Kapan itu terjadi? Kadang-kadang revenue tidak bisa dihitung. Bila mana itu terjadi? Bila barangnya itu nggak punya apa? Bila barangnya nggak punya harga ya, harganya nggak ada. Ada nggak sih barang tuh yang nggak ada harganya? Ada, ya. Contohnya apa? Kalau kalau kita pakai tol gitu ya, itu ada harganya karena kita bayar tol ya. Tapi kalau jalan itu dibuat oleh pemerintah, misalkan jalan Dago gitu ya kan free itu ya. Berarti kan nggak ada harganya ya. Berapa revenue-nya? Kalau misalkan katakanlah pemerintah itu mau eh, membuat flyover di atas jalan Dago, misalkan Pasopati yang lalu gitu ya. Bagaimana menghitung revenue terkait dengan profit? Kan nggak bisa ya, nggak ada. Nah, dalam konteks seperti itu, harga itu akan digantikan oleh sesuatu yang lain ya, yang namanya seringkali dipakai juga ya, namanya benefit ya. Jadi revenue diganti dengan benefit ya. Cost-nya tetap ada ya. Jadi nanti bukan masalah profit ya, tapi masalah mungkin semua pernah tahu CBA atau BCA ya, benefit cost analysis atau cost benefit analysis. Biasanya kerjaan-kerjaan konsultan tuh, feasibility study. Jadi FS itu sebetulnya basicnya itu adalah rumus profit itu. Cuma kalau profit itu kan revenue dibandingkan cost. Kalau visible itu kalau benefitnya melebihi cost. Bagaimana menghitung benefit? Nah itu seninya ya. Karena nanti kan kalau kita bikin jalan layang nanti menghemat waktu ya, menghemat waktu itu berapa dirupiahkan ya, itu benefitnya. Menghemat bahan bakar berapa dirupiahkan. Tapi memang dua konsultan nanti angkanya bisa berbeda. Itulah seni sebetulnya ya. Oke, apa poin saya? Poin saya adalah bahwa harga itu is very important ya, dengan berbagai bentuk, dan dia selain dia sendiri adalah penting, dia juga bisa menjadi bahan baku untuk hal-hal lain ya. Misalkan kalau kita mau menghitung profit, kan itu ada price-nya ya, kan ada revenue. Bahkan di cost pun, di cost itu juga ada bahan baku kan ya, the cost of input ya, bahan baku. Sekarang kalau kita lihat kompetisi ya, price juga kan ya, karena bersaing juga dengan price. Mungkin sekarang pada melihat bahwa ada iPhone 15 gitu ya. Mungkin itu akan lebih lesu sekarang ini ya, karena mungkin kemahalan ya, kan price. Karena datangnya Mate 60 ya dari Huawei misalkan ya. Itu price. Dan juga kalau saya mau maju satu langkah lagi, yang juga perlu diperhatikan oleh adik-adik semuanya adalah price differential ya, perbedaan harga. Itu juga mendrive orang. Saya nggak tahu, ini saya akan coba minta pendapat sekarang. Jadi kita diskusi ya, kita diskusi. Saya ingin tanya sekarang volunteer ya. Menurut adik-adik semua, ya, marketplace ya, kayak Tokopedia ya, Shopee, Blibli, Bukalapak dan sebagainya, itu baik atau buruk untuk jualan? Sekarang topik kita kan harga ya, terkait dengan harga ya. Itu baik atau buruk? Volunteer, siapa yang mau
respon. Atau it depends. Boleh Sonia bantu? Silakan Sonia. Ini nggak ada yang salah ya, yang penting berani aja ngomong ya. Ya kalau menurutnya Sonia sih, kalau dari segi harga ya enggak sih Pak, enggak baik. Nggak baik untuk siapa? Penjual Karena atau kita di pembeli? sana perang Perang harga ya? penjual, tapi pembeli, Ya, kalau untuk pembeli dari pembeli sendiri tuh baik. Karena dia baik ya. bisa memilih-milih yang mana barang sama tapi harga yang paling murah ya Pak. Jadi kan pasti tadi Oke, ya good point. Saya sependapat ya. kan pasti jawabnya yang paling murah. Ya, Ya, jadi nanti akan terjadi semacam konvergensi ya. Tapi yang perlu untuk dilihat sebetulnya in the long run belum tentu juga itu baik untuk konsumen. Tapi oke, lihat kita lihat pertama ya, tahap awal. Di tahap awal karena kalau semua pembeli itu rasional ya, berarti kan pembeli akan mencari yang lebih murah kan ya. Kalau misalkan mau beli suatu barang, toko A menjual 100, toko B 102, tentu beli yang 100 ya. Jadi lama-lama kan terjadi konvergensi harga kan. Cuma ada satu harga kan. Itu kalau dalam bahasa mikroekonomi itu akan terjadi semacam perfect competition ya. Kalau di perfect competition itu kan nanti akan menjurus ke one price ya. Convergen ke the law of one price ya. Semuanya akan ke satu harga. Itu bagus untuk konsumen ya, untuk konsumen. Tapi tunggu dulu, belum tentu ya. Belum tentu in the long run itu baik ya. Kenapa? Ya karena bayangkan ya, eh, kalau persaingan harga, ini kalau dalam bahasa game teori itu namanya persaingan Bertrand ya, Bertrand competition, itu membuat yang survive itu satu atau dua perusahaan. Yang lain karena nggak efisien bangkrut. Ya. Itu kan bisa terjadi ya, bisa jadi seperti itu. Nanti in the long run, atau paling nggak in the medium run, konsumen bisa dirugikan juga. Karena kalau dia menghadapi monopoli ya, itu monopoli itu kan punya power untuk pricing kan. Nanti pas yang lain bangkrut, kan dia bisa naikkan lagi. Jadi belum tentu baik gitu in the long run. Ya. Tapi memang betul di awal-awal itu meningkatkan kompetisi. Kompetisi yang meningkat itu akan menguntungkan pembeli ya, karena persaingan harga. In the long run ya belum tentu ya. Sebenarnya juga salah satu mengapa sih GoTo atau di sini Tokopedia belum untung dan sebagainya itu juga karena kompetisi ya. Karena kompetisi. Oke, sekali lagi poin saya adalah bahwa in economics dan juga ini saya yakin juga benar juga berlaku juga untuk finance ya. Itu the most important variable is price dengan berbagai bentuk ya. Dengan berbagai bentuk. Jadi perhatikanlah price atau jeli ya dalam melihat price lah. Dalam melihat price, bagaimana price dipakai untuk kompetisi ya, bagaimana price dipakai untuk jualan, bagaimana price dipakai untuk survival ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin ini saya ingin ke samping sedikit karena di sini kebetulan ada 10 orang ya yang dari bisnis otomotif ya. Saya ingin minta pendapat ya. What do you think about the future of EV, electric vehicle? Di sini ada dari Honda kan ya.
Coba yang dari Honda tadi siapa? Bagaimana masa depan EV, electric vehicle, mobil listrik di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia dulu lah. Menurut Anda, siapa yang dari, kan ini ada tukang mobil di sini, masa nggak ada jawaban? Do you think itu akan berkembang cepat, EV, kemudian prospeknya bagus, atau bagaimana? Kalau di Hari, Indonesia mungkin masih perlu waktu ya, Prof ya. oke, Kalau perlu di waktu. Indonesia, cuman Ya. kalau di negara-negara luar Indonesia mungkin udah jadi hal yang lumrah sekali Ya, menggunakan oke. Sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah, my next question is, mengapa sih Toyota dan Honda itu tidak agresif untuk langsung ke EV gitu ya? Tapi pelan-pelan. Sementara kita tahu ada Tesla, sekarang Cina kan punya BYD, punya Wuling, punya Chery, apalagi gitu ya. Mengapa? Artinya mengapa Toyota dan Honda, ya paling nggak yang saya tahu, tentu ini orang-orang otomotif lebih tahu ya, tidak mengadopsi EV seagresif ya kayak Amerika, Tesla misalkan ya, ataupun bahkan Toyota katanya tunggu dulu ya, belum tentu EV is the future gitu kan ya. So what do you think? Prof, mungkin saya bantu jawab kali ya, Prof. Silakan. Eh, Mungkin kalau dari ATPWM sendiri, mungkin kalau dari Honda tuh masih melihat ke arah kebijakan sama regulasi pemerintahnya eh, lebih jelas lagi dibandingkan dengan sekarang. Soalnya kan kalau mau berinvestasi di EV itu luar biasa besarnya ya, Prof. Jadi mungkin kita masih tahap wait and see ya. Kalau Honda sendiri sih masih beraninya keluarin yang hybrid, Prof. Jadi masih ada petrolnya. Oke, jadi itu Indonesia ya. Tapi kalau lihat policy Honda maupun Toyota di dunia pun nggak agresif kan ya? Nggak agresif ya. Tapi kalau yang full elektrik sih udah ada ya. Honda apa ya? Ya Om ada. Hari mungkin bisa bantu Pak Hari. Tentu kalau ada sudah ada. Toyota juga punya. Dulu punya Prius ya, Toyota ya. Tapi Prius sekarang agak berkurang juga malah ya. Ini ada Toyota nggak di sini? Nggak ada ya. Ada yang dari Toyota? Tapi memang saya belum punya jawaban yang ini ya. Yang pas menurut saya ya. Mengapa? Saya juga bertanya-tanya sebetulnya itu. Jadi yang ada itu hipotesis ya. Dugaan. Ya. Kalau dugaan saya, Prof ya, tapi ini terlepas dari eh, saya sebagai karyawan ya. Ini mungkin sudut Ya. pandang Ya dari sekarang kan di sini bukan karyawan, di sini mahasiswa. kalau Mahasiswa sudut MM pandang ya. kalau sudut pandang saya mungkin kebanyakan kan nomor satu sekarang BYD, sekarang udah mulai BYD. masuk ke mungkin nomor satu ya kalau nggak salah di dunia EV. Ya. Nomor satu mungkin dari sudut pandang saya mereka punya berbagai resources yang dimiliki. Terutama BYD di Cina kan penjualannya sudah sangat besar sekali dengan sumber daya manusia yang cukup banyak, bahan baku yang bisa mereka dapat dengan mudah, mereka bebas explore semaksimal mungkin. Mereka bisa explore sangat banyak sekali. Eh, Mungkin kalau di Honda ataupun Toyota ataupun merek-merek besar lainnya yang sudah existing lama, mereka harus invest lebih banyak lagi karena sekarang yang sudah terinvestasi yang sudah dimiliki oleh mereka teknologi yang masih pakai petrol seperti itu. Jadi perlahan perlahan memang eh, pasti EV kan jadi future-nya ya. Ya. Mungkin BYD startnya udah start dari mode EV, sementara kita startnya dari petrol, sehingga mungkin perlu waktu untuk kita study lagi, mengumpulkan berbagai resources lagi, sumber daya manusianya lagi. Kalau sudut pandang saya mungkin seperti itu sih, Prof. Oke, mungkin saya akan melempar pertanyaan ini untuk direnungkan ya.
khususnya untuk yang jualan mobil ya. Eh, eh, Intinya adalah jangan sampai nanti misalnya karena kurang strateginya kurang pas gitu ya, nanti Honda itu tiba-tiba hilang gitu ya. Demikian juga dengan Toyota. Nanti yang ada di Indonesia nanti BYD dan sebagainya. Itu aja. Saya punya hipotesis, tapi mungkin nantilah kalau kita diskusi lagi. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya punya waktu sampai jam berapa ya, Vera? Prof, kelas ini sebenarnya sampai 8.30. Boleh? Ya. Saya lewat ini. Iya, tapi nggak apa-apa, Prof. Mungkin kalau rekan-rekan ada mohon Ya, waktunya mungkin sebentar, saya ada akan sedikit sedikit wrap up closing. ya, Ya, beberapa hal ya. ya. Mungkin sekarang agak sedikit berbau bangku kuliahnya ya. Tadi kan sesuai di intro awal ya, saya kan hanya ingin ngobrol ya, supaya nggak terlalu ini ya. Tapi kalau kita sedikit ilmiahnya, beberapa hal, saya belum share screen ya. Ini saya ambil contoh, misalkan kalau kita menggunakan Gitman ya, Gitman. Itu beberapa yang kita diskusikan tadi, tentu semua udah mungkin udah pernah lihat buku ini ya. Nah, itu kita sudah mengcover sebetulnya sampai walaupun memang nggak ini ya, tidak step by step ya, tidak terstruktur ya. Itu kita sudah mengcover sampai dengan part 7 sebetulnya ya. Atau paling nggak part 6 lah. Part 6 ya. Tapi part 1, 2, 3 artinya sampai dengan chapter 7, sampai dengan chapter 9 lah ya. Kalau kita menggunakan bukunya Gitman, itu tadi in some way sudah kita cover sebetulnya itu. Ya. Dan juga tentu sudah di cover juga mungkin oleh Ibu Vera ya. Tapi kan bukunya beda ya. Bukunya apa sih yang dipakai kalau di sini? Ya, Prof, ini bukunya sama, Prof. Jadi Oh, sama menggunakan ya? buku ini, dan memang kebetulan yang tadi disampaikan Prof betul sekali. Nanti rekan-rekan ini setelah UTS itu akan masuk ke dalam yang part 6, 7 dan seterusnya. Jadi memang momentumnya pas banget untuk basic rekan-rekan ini untuk masuk ke tahapan materi selanjutnya begitu, Prof. Ya, misalkan tadi bahwa ada uang yang berbeda di waktu yang berbeda itu nilainya berbeda, itu kan time value of money. Kemudian harga saham dan sebagainya itu kan ya chapter 6, 7 ya bagaimana itu pricing juga sebenarnya, bagaimana menentukan bond valuation ya dan juga stock valuation. Ya. Itu terkait juga dengan pricing sebetulnya ya. Kemudian 89 juga ya, Prof. ya kalau betul, Navana 9 juga. 8, walaupun memang saya merangkumnya secara populer ya, tidak, karena nanti detailnya mestinya di Vera ya. Kemudian ini saya stop share dulu. Saya share yang ya. Oh, yang ini kali. Oh, oke, yang tadi. Mungkin sepintas saja ya. Tapi ini memang kalau saya sampaikan nanti malah menambah pikiran ya. Mungkin saya akan skimming aja. Jadi ini nggak usah dibahas ya. Tapi ini materinya agak sedikit ketinggalan sebetulnya ya.
Ini gambar umum global saat ini gitu ya. Ini memang ada masalah geopolitik gitu ya, ada masalah fragmentasi keuangan ya, ada masalah likuiditas dan solvabilitas bank ya dan sebagainya. Ini yang sedang terjadi sebetulnya ya. Kemudian bagaimana Bank Indonesia ini memang terkait dengan pekerjaan saya sebelum saya resign atau saya berhenti bulan Agustus yang lalu. Bagaimana gambaran-gambaran besar makro ya, inflasi, suku bunga dan sebagainya. Mungkin saya ini bagaimana kebijakan The Fed ya yang berpengaruh pada Indonesia. Saya nggak jadi bahas inilah, karena kalau bahas nanti lama lagi nih. Dan ini mungkin juga beberapa hal terlalu teknis ya, mungkin terlalu berat. Ini contoh krisis perbankan, SVB, Signature, kenapa bangkrut ya dan sebagainya. Silvergate juga, bahkan sampai yang di Eropa kan, di Eropa itu ada Credit Suisse dan Deutsche Bank ya. Ceritanya beda dikit. Mungkin pertanyaannya adalah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Indonesia? So far nggak terjadi contagious ya. Dan Indonesia kayaknya fundamentalnya berbeda. Jadi don't worry. Kalau misalkan bank dengan bank yang di Indonesia, relatif bagus lah. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ini, karena kita waktunya juga ini ya, terbatas. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bisa memberikan insight ya kepada dari semua, khususnya mengenai bagaimana memandang ekonomi ya, dan juga finance. Jadi kalau ditanya ekonomi itu kenapa sih penting ya, kemudian juga finance itu mengapa sih penting? Karena ekonomi itu is us atau is around us dan juga finance. Jadi ekonomi dan juga mungkin keuangan dalam pengertian ekonomi keuangan ya, itu keseharian kita setiap hari terlibat dengan itu gitu, terlibat dengan financial economy, karena kita setiap hari kan menentukan decision making yang terkait dengan finance ya, paling enggak personal finance ya. Kalau lebih lebar lagi household finance, keuangan rumah tangga. Kan itu kan setiap hari kita nanti makan malam apa, itu kan financial decision sebetulnya ya. Mau spend berapa untuk makan malam, makan siang, makan pagi. Kita mau ke kantor naik apa, itu pun sebetulnya udah in some way juga ada financial decision di situ ya. Kalau kita mau kaitkan ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tuh memberikan insight, khususnya poin saya yang terkait price ya. Jadi lebih jelilah dalam memandang our surroundings ya, hal di sekitar kita, khususnya terkait price dengan berbagai bentuk ya. Interest rate itu juga price ya, dan itu sangat signifikan sekali itu pengaruhnya ya. Ada nggak yang kerja di bank di sini? Nggak ada ya? Dulu saya Oh, Sonia pernah kerja di bank apa? dulu di CIMB. Oh, CIMB ya, jadi niaga ya. Iya. CIMB niaga. Nah, tentu bank itu tentu finance-nya sangat kental kalau di bank ya. Baik, sebelum saya tutup, is there any question? Cukup ya, so good luck on your exam next week, and also good luck untuk pekerjaan ya, juga untuk your life ya, kehidupan Anda semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi tadi memberikan insight dan juga bisa menjadi bekal ya dalam mengarungi kehidupan mendatang, karena sekarang juga tahunnya agak berbeda ya. Tahun depan itu kan tahun politik juga ya. Sebenarnya itu nuansa finance-nya berbeda juga itu. Artinya bisa juga kita diskusikan tuh.
Prof. Apa sih perbedaan financial prospect di tahun politik dengan di tahun yang biasa ya. Mungkin juga kalau ada yang bagian marketing, barangkali juga marketingnya agak sedikit berbeda ya, cara-cara marketing di tahun politik. Barangkali begitu. Terima kasih sekali lagi ini kepada Ibu Vera atas undangannya. Saya kembalikan kepada Bu Vera. Baik, terima kasih Prof. Nuri. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan kepada Prof. Nuri? Nah, silakan, jarang-jarang. Silakan Halo, Pak Bu Yeremia. Vera, izin bertanya. Ya, Sebenarnya silakan. saya ada 3 pertanyaan, Prof. Cuma kayaknya kebanyakan. Jadi saya tanya satu aja ya, Bu. Ya, boleh. 3 Tadi kalau Prof berkenan nggak apa-apa, silakan. Oh ya, oke. Mungkin satu aja Satu ya, milih Prof, ya. siapa gitu ya? Wah, itu pertanyaan di belakang layar ya, Bu. Oh iya. Di record, Pak. Prof. Oke, Prof, tadi menarik tentang sebenarnya terkait dengan kondisi ekonomi di tahun 2024. Karena penasaran juga nih, kira-kira pendapat Prof terkait kondisi ekonomi nanti di tahun 2024 itu pasca kita pemilu, kondisinya mungkin boleh share ke kami gitu, Prof, gimana kira-kira gambaran menurut Prof, gambaran kondisi ekonominya. Lalu yang kedua juga bagaimana sih impact ke masyarakat dan juga company ya. Mungkin sedikit share, saya backgroundnya sebenarnya kerja di PT Sanghyang Perkasa di KB Nutritional. PT Sanghyang Perkasa KB Nutritional, Prof. KB Itu Nutritional bidang apa ya? Di bidang supply chain, Kalau company-nya di fast moving di FMCG, cuma di bagian dairy produknya, Prof, kayak produksi susu, Renagen, Mila dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira FMCG ya, fast moving consumer good ya. Consumer good, yes. Yeah. Nah, itu kira-kira impact ke company dan ke perusahaan itu mungkin seperti apa? Prof boleh sharing ke kami, Prof. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan yang berat nih ya. Tentu pertama adalah untuk berbagai industri ya, untuk berbagai industri tentu nggak sama ya dampaknya ke depan itu ya. Karena misalkan contohnya ya, ini contoh yang lain dulu ya sebelum ke Indonesia ya. Jadi jangan salah ya bahwa dalam beberapa hal itu misalkan perang ya, itu diciptakan ya. Karena juga itu seringkali menguntungkan perang itu. Misalkan tuh katakanlah Ukraina sama Ukraina sama Soviet atau Israel dan Palestina gitu ya. Karena untuk perusahaan-perusahaan senjata itu menguntungkan kan ya kalau ada perang. Kalau ada perang. Karena dia misalkan produksi peluru misalkan gitu ya, atau produksi senapan atau produksi apa. Kalau ingin sekarang kan keterbukaan informasi ya. Kalau ingin lihat, coba aja misalkan bagaimana harga sahamnya Grandman, perusahaan senjata yang di Amerika. Waktu perang itu kan naik ya harga sahamnya. Jadi kadang-kadang memang perang itu menguntungkan ya. Jadi istilahnya itu ada suatu shock ya. Shock itu bisa positif, bisa negatif. Jadi apa sih yang menggerakkan ekonomi ya? Di antaranya memang kalau ekonomi bergeraknya itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Misalnya naik dengan pelan-pelan, naik turun dengan pelan-pelan. Ya oke, itu bagus ya. Tapi kadang-kadang terjadi shock gitu ya. Nah, shock itu bisa di-create ya, bisa juga terjadi secara natural. Misalkan kalau perang itu kan di-create ya. Kemudian misalkan kalau barang ditahan itu kan juga di-create, harga bisa naik. Misalkan kalau minyak gitu ya ditahan, harganya bisa naik ya, kan juga pernah terjadi. Atau embargo misalkan tahun 70 itu kan
eh, eh, Arab mengembargo Amerika waktu itu kan ya, langsung harga di Amerika harga tentu belum pada lahir nih, itu langsung naik ini kan, langsung agak chaos kan. Tapi kan sekarang mereka sudah bikin bunker-bunker kan, bunker-bunker minyak ya. Jadi udah nyetok gitu, stok. Tapi intinya adalah shock dalam berbagai bentuk itu eh, mengubah tatanan ekonomi lah. Dan shock itu bisa policy, bisa government policy. Misalkan suhu bunga dinaikkan ya, itu kan semacam shock itu sebetulnya. Ya, oke. Kemudian apa yang terjadi kalau tahun depan? Kalau tahun depan itu kan pemilu ya, pemilu. Nah kalau pemilu itu shocknya nggak seketika ya, tapi tapi apa? Tapi bertahap ya, gradual lah, gradual. Jadi planningnya tentu akan gradual juga ya, nggak planning yang drastis gitu seketika. Misalkan pada bulan Februari kita obral atau kita diskon, nggak gitu ya, mungkin gradual. Kemudian tentu kalau secara per industri, kalau FMCG rasanya barangkali nggak terlalu terpengaruh gitu ya. Kan terkait dengan keseharian ya barangkali ya. Kalau misalkan seperti pasta gigi ya, seperti sabun, sampo dan sebagainya, apakah terkait dengan pemilu? Barangkali enggak itu. Ya, akan kalaupun iya enggak banyak lah. Tapi kalau seperti properti, mungkin in some way juga I'm not so sure about mobil ya. Kalau properti barangkali nanti akan orang akan barangkali wait and see dulu ya. Khususnya terkait dengan outcome dari pemilu ya. Outcome-nya seperti apa? Kalau intinya kan kalau kita bicara finance itu kan return dan risk. Risk itu juga berkaitan berteman dengan uncertainty ya. Pemilu itu meningkatkan risk dan juga meningkatkan uncertainty. Kalau risk dan uncertainty itu bisa diantisipasi dengan baik ya oleh masyarakat, tentu ekonomi akan bergulir lebih baik juga dan juga lebih cepat ya. Nah itu kita akan baru tahu biasanya itu menjelang sebulan 2 bulan lah ya sebelum pemilu ya. Nanti apakah akan ketat ya? Karena kalau ketat ya, kalau persaingannya ketat ya, itu uncertainty meningkat ya. Kalau uncertainty meningkat, risk meningkat ya. Artinya meningkatkan risk. Kalau risk meningkat, wait and see meningkat ya. Wait and see meningkat. Itu beberapa prediksi, itu harapan kita termasuk harapan saya nanti akan berjalan dengan mulus gitu ya, walaupun mungkin nanti ketat gitu ya. Kemudian yang diterima lah itu yang menang ya, diterima oleh banyak termasuk masyarakat. Kalau terkait dengan pemilu sendiri, kalau dampak langsungnya tentu yang jualan-jualannya berkaitan dengan pemilu akan diuntungkan ya. Misalkan kalau saya bikin baliho atau survei ya, kalau ada yang kerja di survei gitu ya, lembaga survei, kan lagi laku keras tuh sekarang ini, ya, atau berkaitan dengan hal itu. Mungkin juga yang apa, yang kerja kan sekarang kan melalui digital ya, melalui medsos ya, tentu itu juga bisa berpengaruh tuh ya. Ya, contohnya yang mungkin orang-orang seperti Renald Kasali ya, Rocky Gerung ya, atau siapa lagi itu akan booming lah ya kalau sekarang ini ya. Atau kalau sebagai konsultan ya, konsultan yang terkait dengan politik lah itu booming ya. Kalau terkait dengan barang atau bahan, tentu bahan yang terkait dengan kampanye ya, campaign program, termasuk juga digital campaign ya, digital campaigning dan sebagainya.
Barangkali itu ya untuk sementara. Tapi selebihnya, kalau menurut pandangan saya sih, orang-orang lebih banyak wait and see tuh. Ya, kalau misalkan properti ya, kalau mobil barangkali kalau Januari Februari saya pikir juga akan wait and see tuh. Menunggu setelah hasil pemilu ya. Artinya apa? Artinya kalau nanti Januari Februari misalkan sellingnya Honda agak turun, nggak usah pesimis ya. Itu hanya sementara, itu hanya temporer sampai nanti lewat itunya. Barangkali begitu ini. Tapi ini kan sudah Oktober. Nanti pasti di Februari, November dan Desember itu kan banyak outlook tuh. Akan banyak outlook. Nah, kalau nanti ada bahan outlook, nanti Ibu Vera suruh cerita aja, ambil satu outlook, suruh cerita outlooknya siapa gitu ya. Ambil sebagai bahan. Barangkali begitu Yeremia ya. Oke, baik. Thank you penjelasannya, Prof. Ya, sama-sama. Oke, kembali ke Bu Vera. Baik, terima kasih Prof. Nuri dan Jeremy untuk diskusinya. Mungkin nggak kerasa sudah pukul 9 ya. Mungkin kita akhiri untuk pertemuan kuliah dosen tamu malam ini. Izin saya untuk menyampaikan sedikit kenang-kenangan dari Prodi ya Prof ya. Ya, ini berupa sertifikat yang memberikan ucapan terima kasih dari Prodi. Semoga Prof berkenan dan nanti suatu saat berkenan untuk diundang kembali untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Begitu ya Prof Nuri, dan memberikan aplaus semuanya kepada Bapak Profesor Nuri Effendi yang telah berkenan sharing tadi ya, yang menurut saya itu menjadi stepping stone buat rekan-rekan semua ini untuk memahami materi yang selanjutnya yang terkait tadi price. Itu pas banget tuh Prof, topiknya adalah mengkaitkan. Saya juga ikut belajar, oh iya ya benar juga ya tadi Prof sampaikan bahwa price sebenarnya sering kita dengar gitu ya, tapi kita dikaitkan dengan istilah-istilah yang lebih canggih ya tadi ya, return dan seterusnya. Padahal sebenarnya input tadi ya menurut Prof adalah yang kita masukkan komponennya dalam perhitungannya itu adalah price sebenarnya begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan Prof Nuri. Kita mungkin bisa akhiri pertemuan malam ini. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai bertemu di saat ujian buat mahasiswa semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Prof. Prof. Nuri dan Thank you very much. Appreciate. Izin ya. Ya, terima kasih Iya, Prof. Prof. Thank you, Prof.